Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Ruby Maulana. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka UPBJJ Kota Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan membahas tugas praktikum 1 dari kode mata kuliah, yaitu basis data, yang mana soalnya sebagai berikut. Ini adalah tugas 1. Contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang dapat ditawarkan. Setiap mahasiswa hanya dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh seorang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugas kita kali ini adalah membuat Entity Relationship atau ERI, dan langkah-langkah yang dilakukan yang sesuai panduan. Oke. Untuk membuat ERI, kita menggunakan aplikasi ERI Graph. Nah, ini sebelumnya sudah saya buat beberapa. Jadi sebelum menentukan untuk membuat ERI, pertama kita harus cari dulu yang namanya entity dari soal tersebut terlebih dahulu di perguruan tinggi. Maka entity yang saya ambil yaitu ialah mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Nah, inilah dia 3 entity yang ada di soal tersebut. Ini ada mahasiswa, lalu mata kuliah, dan juga dosen. Itulah entity yang saya ambil. Lalu setelah itu, mata kuliah, terus kita cari atribut, yang mana atribut sering disebut juga sebagai properti adalah keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan dalam basis data. Nah, atribut berfungsi sebagai penjelas dalam sebuah entitas, yang mana atribut dari studi kasus tersebut ialah ini. Nah, ini atribut ditandai dengan bulat ini ya. Nah, di sini saya ambil untuk mahasiswa, itu ada atributnya itu name, nomor induk mahasiswa, dan juga nama mahasiswa. Di sini nama mahasiswa. Terus kalau untuk mata kuliah, ini ada kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah untuk atributnya. Lalu untuk dosen itu ada NID atau nomor induk dosen, dan juga nama dosen untuk atribut. Oke, setelah itu kita menentukan relasi. Nah, relasi atau hubungan adalah transaksi yang terjadi di dua buah entitas, yang mana dalam transaksi tersebut terdapat keterangan yang perlu disimpan dalam basis data. Nah, relasi dalam studi kasus ini ialah ini saya ditandai dengan logo ini. Tablah sifat ini saya ambil relasinya itu mengambil dan mengajar. Jadi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan, dan dosen hanya bisa mengampu atau mengajar minimal satu mata. Jadi di sini relasinya ialah mengambil mata kuliah dan juga mengajarkan mata kuliah. Nanti kita dapat relasinya yaitu mengambil dan mengajar. Nah, setelah itu sudah dapat. Nah, untuk relasinya juga, lalu kita tentukan kardinalitas atau derajat relasi. Nah, yang mana kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan yang lain. Nah, derajat kardinalitas menuju pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi entitas ini sebenarnya itu penghubung. Nah, inilah disebut sebagai kardinalitas. Nah, di sini saya mengambil dari mahasiswa ini mengambil apa namanya tadi, kardinalitas relasi atau derajat relasinya. Di sini saya ambil satu banyak ya. Sini kita lihat sesuai dengan BMP. Nah, sini menggunakan garis satu atau banyak, dan selalu hanya satu. Nah, jadi mahasiswa bisa mengambil itu atau banyak mata kuliah. Nah,
begitu juga untuk dosen bisa ngambil mata kuliah yang diajarkan hanya bisa banyak mengajar mata kuliah, dan dosen hanya bisa mengambil satu mata kuliah yang untuk diajarkan. Pencet. Oke, di sini mengajar kalau sudah. Nah, untuk langkah terakhirnya, nah di sini kita ambil sesuai PIP. Terakhir itu tuh kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, di sini. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti atau atributnya adalah primary key dari setiap entiti. Nah, di sini. Jadi di sini atribut-atribut deskriptifnya maka akan saya ubah dari registrasi dari mengambil itu dari meregistrasi dan diregistrasi, lalu untuk di atributnya itu registrasi mata kuliah. Mengambil ini nanti ke mengambil
Nah, di registrasi mata kuliah, nah kita juga harus menambahkan atribut dari registrasi mata kuliah. Nanti kita butuh yang namanya, kita tambahkan dulu di sini untuk NIM dan kode mata kuliah. Contoh ERI, kita cek dulu. Oh ya, sorry, saya kelewatan. Ada primary TK. Primary TK adalah suatu nilai atau indikator unik yang dijadikan sebagai main key atau kunci utama. Nah, di sini saya akan menandai untuk NIM, kita kasih underline. Ini mata kuliah dan juga sebagai primary key. Inilah hasil dari ERI yang saya buat dari kasus atau studi kasus yang telah diberikan pada soal. Nah, inilah contoh hasil dari ERI yang saya buat menggunakan aplikasi kurang hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kata-kata hari ini tetaplah hidup dan bernapas karena perjalanan masih panjang. Terima kasih.